Hai, perkenalkan saya Fairusya Noval. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mereview UI UX Prototyping Tool. Di sini saya akan membahas dua tool, yaitu Adobe XD dan juga Framer. Baik, yang pertama kita akan membahas Adobe XD. Adobe XD adalah software atau alat desain berbasis vektor untuk membuat desain website ataupun aplikasi. Software ini dikembangkan dan diterbitkan oleh Adobe dan tersedia untuk pengguna Mac dan juga Windows. Pada software ini, kita dapat membuat prototype, mockup, atau full design untuk situs website ataupun mobile apps. Adobe XD memiliki beberapa fitur yang memudahkan para desainer atau developer dalam mendesain situs atau aplikasi yang sedang dikerjakan. Yang pertama ada fitur Repeat Grid. Fitur ini memungkinkan kita untuk menduplikasi objek sebanyak yang kita inginkan. Fitur ini dapat digunakan dengan cara menekan tombol Repeat Grid, kemudian sesuaikan jumlah yang kita inginkan. Kita juga bisa mengatur jarak antar objek agar terlihat proporsional. Untuk mengganti gambar pada objek, kita bisa langsung saja drag gambar atau foto ke dalam grid, dan kemudian gambar akan otomatis masuk ke dalam objek. Begitu juga dengan teks, kita bisa langsung menggantinya di Adobe XD, atau kita bisa mendrag file txt yang berisi teks untuk masing-masing objek. Kemudian simbol. Jika kita sedang mengerjakan proyek yang berisi banyak artboard dan juga aset yang berulang-ulang dan juga terdapat pada beberapa artboard, fitur ini sangat membantu. Di sini kita bisa memanfaatkan fitur ini dengan cara membuat suatu grup atau objek. Kemudian kita tekan tombol plus, dan kemudian objek itu sudah menjadi simbol. Fitur ini dapat sangat membantu apabila kita ingin merubah sesuatu pada objek, misalkan warna. Kita hanya perlu mengganti pada satu objek saja, kemudian yang lain akan dapat langsung terupdate tanpa perlu menggantinya satu persatu. Selain itu, kita juga bisa mengganti suatu simbol dengan simbol lain. Kita hanya perlu mendrag simbol yang ingin kita pakai ke dalam simbol yang ingin kita ganti. Kemudian ada fitur yang cukup diandalkan di Adobe XD, yaitu fitur prototype. Fitur ini memungkinkan desain yang sudah kita buat menjadi hidup dan seperti sudah bisa digunakan. Kita bisa menggunakan fitur ini dengan cara menekan tab prototype. Di sini kita bisa menerapkan transisi dari satu page ke page lain. Misalkan di sini kita ingin memunculkan page ini apabila di swipe ke atas. Kemudian kita ingin memunculkan page ini apabila kita menekan objek ini. Begitu cara untuk menerapkan transisi. Apabila sudah menerapkan transisi, kita bisa langsung mencobanya dengan menekan tombol play, dan kemudian Anda bisa coba melakukan transisi yang telah disetting tadi. Kita juga bisa menerapkan perubahan dan akan langsung otomatis terbaharui secara real time. Baik, kemudian kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dari Adobe XD. Adobe XD memiliki beberapa kelebihan di samping fitur-fitur yang telah dijelaskan pada sebelumnya. Seperti yang pertama, ada built-in sharing. Tools ini bisa membuat kita merekam video selama proses pengerjaan desain, sehingga bisa langsung dicek oleh desainer lainnya melalui fitur Creative Cloud. Kemudian Adobe XD juga memiliki performa yang cukup cepat dan responsif. Dengan kelebihan ini kita bisa melakukan pekerjaan dengan lancar dan tanpa lag. Walaupun memiliki banyak kelebihan, Adobe XD juga masih memiliki kekurangan, seperti fitur Prototype Live Preview. Fitur yang memungkinkan kita untuk mempreview project yang telah kita buat di mobile phone kita, itu merupakan fitur yang cukup keren. Akan tetapi, fitur ini hanya dapat dinikmati melalui Mac atau iOS saja, dan belum support di Windows. Baik, selanjutnya kita akan membahas Framer. Sama seperti Adobe XD, Framer adalah software atau alat desain untuk membuat desain website atau aplikasi. Software ini tersedia untuk pengguna Mac, Windows, melalui web. Sama seperti UI tool yang lain, pada Framer kita juga dapat membuat prototype ataupun full design untuk situs website atau mobile apps.
Framer memiliki beberapa fitur yang sekaligus menjadi keunggulan dari tool ini, yaitu yang pertama, real-time collaboration. Fitur ini memungkinkan kita untuk berkolaborasi dengan tim untuk membuat UI secara bersama-sama secara real-time. Kemudian yang kedua ada fitur code. Karena pada dasarnya Framer berbasis kode, kita bisa langsung menggunakan hasil desain di Framer untuk langsung digunakan. Selain itu, juga bisa digunakan untuk mengeksplor lebih jauh lagi. Fitur ini juga sekaligus menjadi kekurangan, karena di mata desainer, kode merupakan hal yang menakutkan. Selanjutnya ada fitur prototype. Sama seperti Adobe XD, di Framer juga tersedia fitur prototype. Cara penggunaan fitur ini sama dengan Adobe XD, namun di sini kita bisa lebih mengeksplor animasi-animasi. Kemudian kelebihan yang lainnya yaitu Framer memiliki desain interaksi yang terbaik. Di antara program-program desain lainnya, dapat dikatakan bahwa Framer memiliki fungsi prototype dan desain interaksi yang terbaik. Karena kita bisa menggunakan kode langsung pada desain kita, sehingga kita dapat menggunakan konten asli dari sebuah website. Baik, cukup sekian review dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan. Terima kasih.